Selamat malam semuanya. Balik lagi di acara Q&A bersama saya Ivan Pangliadi sebagai pewawancara pada hari ini. Nah, kali ini kita akan mewawancarai Rian sebagai narasumber. Halo Rian, apa kabarmu? Halo Kak, baik, baik, puji Tuhan baik hari ini. Iya. Aman ya, Rian? Udah sampai itu kan? Apa nggak susah dalam kuliahan kan? Aman aja ya? Kalau susah sih sebenarnya dibilang susah juga susah, tapi dibilang mudah juga mudah juga. Tergantung mindset aja sih buat sekarang. Buat sekarang tergantung mindset sih. Menurutmu nih, kalau susah-susah di teknik itu gimana sih? Yang definisimu yang susah itu gimana kalau di teknik? Kan beberapa pelajaran atau mata kuliah mungkin ada yang menurutmu susah gitu. Kalau susah itu salah satunya hitung-hitungan sih. Hitung-hitungan kebetulan emang kalau misalnya di jurusan teknik kan ada hitung-hitungan fisika sama hitung-hitungan ekonomi. Sedangkan aku sendiri pribadi lebih ke hitung-hitungan ekonomi, lebih ke arah ekonomi sih sebenarnya. Kalau misalnya hitung-hitungan fisika itu kan banyak rumus, banyak banget ta. Yang namanya rumus tuh benar-benar banyak. Dan itu yang jadi kesulitanku sekarang sih. Berarti lebih ke bagian ekonominya ya, bukan bagian fisikanya ya. Bukan, makanya Oh, dibilang salah jurusan juga mau explore jurusan lebih lagi, cuman kok susah gitu. iya. Oh iya, eh, kalau kamu kan sekarang kan karena kondisi pandemi ini kan kita semua mahasiswa, bukan semua mahasiswa aja sih, semua mahasiswa dan siswa-siswi yang ada di Indonesia ini kan kita melakukan sistem daring kan ya. Nah, menurutmu nih suka duka selama selama kamu di pembelajaran daring itu gimana sih? Mungkin bisa kamu ceritakan sedikit. Oke, kalau suka duka pembelajaran online. Em, Kalau mungkin kita bahas yang manis-manisnya dulu mungkin ya, sukanya mungkin. Hmm. Kalau suka, jujur dengan kita adanya pembelajaran online ini, kita bisa lebih fleksibel dalam mengatur waktu. Itu pertama, mungkin kayak biasanya kita melakukan kegiatan lain, tapi kita juga tetap bisa fokus untuk menerima materi atau pembelajaran yang diberikan. Tanpa kayak biasanya kan kita kalau misalnya offline tuh ya udah kita benar-benar fokus buat kuliah. Cuman kalau misalnya sekarang kan mungkin bisa disambi sama kerja atau mungkin ada aktivitas lainnya itu masih bisa diseling-selingi. Sedangkan hal yang lainnya mungkin lebih ke arah itu sih, cangkupan materi yang kita dapat juga mungkin bisa lebih luas lagi. Dimana kalau misalnya perkuliahan secara offline, setauku materi yang disampaikan itu ya berdasarkan dosen saja. Maksudnya kita nggak belum, ya kita bisa explore, cuman nggak seluas sekarang. Dimana kita benar-benar sekarang tuh bergantung banget sama yang namanya teknologi. Semuanya serba instan, semuanya serba internet, semuanya juga lebih terbuka lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang sukanya itu banyak sih. Ya salah salah duanya yaitu tadi waktunya lebih fleksibel dan wawasan kita juga lebih luas lagi gitu. Kalau misalnya ngomongin dukanya nih, kan tadi udah yang manis-manis, sekarang dukanya. Dukanya mahasiswa jadi kurang paham sebenarnya. Dengan wawasan yang terlalu banyak, mahasiswa cenderung cuman membaca dan menyalin atau membaca dan cuman ya lebih paham kata-kata. Cuman kalau misalnya dibuat pengalaman atau percobaan, biasanya kan kayak praktikum kan biasanya dilakukan secara offline, dimana kita bertatap muka Benar. sama teman-teman nih, kita ngerjain sesuatu. Kalau di industri sendiri kan biasanya kayak gitu, apalagi industri kan biasanya kayak kita buat produk-produk gitu. Jadi kayak biasanya lebih kerasa, feel-nya lebih nyatu, habis itu dan pengalaman yang kita dapat juga lebih luas di offline. Jadi dukanya sih kayak kita kurang dapat pengalaman, sosialisasi sama temen juga berkurang. Kita cenderung lebih ke ya udah kalau misalnya online ya wes online, dan kita akhirnya saking fleksibelnya kadang kita menyepelekan yang namanya kuliah. Gitu sih Kak.
Ya, benar-benar. Aku juga ngerasain itu soalnya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kan kamu kan di jurusan teknik industri kan Yan? Mm-mm. Nah, suka duka di jurusanmu itu gimana sih? Mungkin ada apa? Ada hal yang memberatkanmu gitu? Mungkin bisa diceritakan ya. Mungkin Atau kalau menyenangkan juga nggak apa-apa. Oke. Kalau suka duka sih ya kita bahas lagi ke sukanya dulu deh. Em, Banyak banget pengalaman yang aku dapat dan banyak banget materi tentang perusahaan yang benar-benar tentang tanda kutip perusahaan lebih terbuka gitu. Kalau di teknik industri sendiri aku belajar banyak gimana kita diajarin supaya bisa time management, intinya manajemen juga, teknik juga, sama em, psikologi mungkin juga secara nggak langsung lewat beberapa mata kuliah umum MKU, dan kalau misalnya beberapa mata kuliah juga kita diajarin lebih ke problem solving, gimana kita menyelesaikan masalah lewat beberapa studi case. Jadi kita lebih banyak em, banyak banget sih pengalaman di teknik industri. Jadi kayak wawasannya lebih luas kan. Kalau misalnya teknik-teknik lainnya nih yang aku tahu Hmm. mata kuliahnya itu lebih ke mengkerucut. Jadi yang didapat ya wes seputaran itu tapi lebih detail lagi. Jadi bentuknya kayak mengkerucut gini. Sedangkan teknik industri itu melebar. Jadi kita banyak banget materi yang kita terima, ekonomi, kimia, habis itu pemrograman, habis itu kalkulus, fisika dan lain sebagainya itu kita terima semua. Jadi kayak ya wawasan kita lebih luas sih. Cuman dukanya itu yaitu karena kita terlalu luas sama materinya, kita terlalu luas sama wawasannya, akhirnya kita susah buat fokus ke satu mata kuliah. Jadi kayak ya banyak banget yang krusial sih buat hitung-hitungan, apalagi jujur apalagi aku kurang bisa buat hitung-hitungan dalam hal-hal demikian. Jadi ya itu yang jadi dukaku sih buat sekarang Hmm. gitu. Iya, iya. Oke, itu aja sih. Oke, semuanya. Terima kasih kan telah menonton Podtech Q&A pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Thank Terima you. kasih, thank you semuanya. Oke. Halo Kak Patrick. Halo, halo. Gimana kabarnya? Iya, Baik terima ya? kasih sudah menyempatkan waktunya nih untuk jadi narasumber di wawancara di LPM kami ini. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Kak Patrick ini seorang dari ketua BPMFT. Eh, Langsung kita mulai pertanyaan yang pertama ya Kak ya. Ya, boleh. Oke, nah Kak Patrick nih, apa suka dan duka selama ini ketika menjadi mahasiswa secara online nih Kak? Suka duka ya kalau kuliah online. Aku rasa sih kalau semua mahasiswa pasti merasakan ya. Kalau yang pertama bicara sukanya dulu ya. Kalau suka otomatis karena kita itu kuliahnya online otomatis semacam kesempatan untuk bekerja sama itu semakin banyak gitu ya. Mungkin banyak mahasiswa yang kalau kesulitan itu bisa bareng-bareng konsultasi dengan temennya. Jadi mungkin menambah juga kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan yang lain. Tapi yang itu juga bisa menjadi hal jelek ya, karena kan mungkin ketergantungan gitu. Kalau misalkan nanti mau mengerjakan kuis atau apa, malah nanti jadinya eh, ketergantungan kayak butuh harus mengerjakan itu bersama orang lain, nggak bisa mandiri. Takutnya itu yang nanti jadi negatifnya di sini adalah ketika nanti kita masuk gitu ya, ketika nanti kuliahnya pindah lagi dari daring ke luring, itu kesulitan. Karena kan biasanya kerjasama, biasanya mungkin sama Google Meet atau segala macam. Sekarang kuisnya kembali lagi sendiri. Itu kalau sukanya yang aku rasakan ya. Sama kalau suka lagi yang aku rasakan sih, karena kita itu kuliahnya daring ataupun kuliahnya online ya, itu kita bisa membawa perkuliahan kita ini dimanapun. Kayak kita mau kuliah dari rumah bisa, sambil di perjalanan bisa, tapi mungkin fokusnya bisa terbagi ya. Tapi seenggaknya itu kita tidak harus hadir setiap saat di tempat perkuliahan. Jadi kita bisa benar-benar menerima pendidikan ini dari mana saja.
Terus kalau duka sih kalau dari aku sendiri seimbang ya harusnya ya sama sukanya. Tapi yang duka yang paling kerasa adalah ketika karena ini aku bicara dari segi teknik ya, apalagi teknik kimia itu kan banyak mata kuliah yang ya nggak cuma teknik kimia tapi semua teknik kebiasaan kan kalau misalkan perkuliahan itu banyak yang hitungan ataupun yang bukan teori. Nah, kalau mata kuliah yang seperti itu akan sulit menerimanya kita ketika pelajarannya dilakukan secara luring gitu, secara daring maksudku. Karena kan mungkin kalau cuma baca PPT kan banyak dosen itu kan cara mengajarnya beda-beda. Tapi mostly yang aku rasakan sih kan beberapa itu cuma membaca PPT ataupun hanya menjelaskan PPT berdasarkan uh, sesuai dengan apa yang mereka buat dan itu menyulitkan kadang-kadang karena kita juga kalau beda ya kalau misalkan kita merasa dituntun gitu ya kalau dituntun itu kan biasanya dosen menjelaskan di papan terus cara-caranya jelas kalau misalkan di PPT kan mungkin kurang terlihat dan itu mungkin dukanya yang paling aku rasakan sih di situ karena harus spend waktu lebih untuk menjawab bukan menjawab ya untuk belajar belajar lagi tentang apa yang diajarkan itu karena belum tentu kalau kuliah daring ini apa yang diajarkan langsung aku tangkep itu kalau dari aku sih. Oke, oke. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan kedua, Kak Ivan. Oh iya, Patrick, aku mau nanya nih. Jadi, Ya, kan kamu di jurusan teknik kimia ya? ya, betul. Apa sih suka dan duka di jurusan teknik kimia? Mungkin kan bisa cerita sedikit gitu. Oke. Kalau tadi suka duka kuliah online, sekarang suka duka di jurusan teknik kimia ya. Oke ya, kalau sekarang mungkin kebalikan ya. Aku coba jelasin dari yang dukanya dulu. Kalau dukanya masuk teknik kimia itu apa? Kalau menurutku sendiri, dukanya masuk teknik kimia adalah pembelajarannya itu luas banget. Jadi kita itu di teknik kimia ataupun seorang sarjana teknik kimia itu bukannya tidak ya, tapi lebih mengarah ke bidang-bidang teknik yang berkaitan dengan proses ataupun berkaitan dengan pembuatan pabrik. Nah, kalau pembuatan pabrik seperti ini otomatis tidak bisa kita hanya fokus kalau misalkan kita teknik kimia fokusnya di kimia aja. Oh, enggak ya. Kita kalau teknik kimia itu fokus hampir di semua bidang. Mungkin tapi yang mostly yang banyak adalah di bidang kimia sama fisika. Jadi kalau duka yang aku rasakan adalah karena pembelajarannya itu sangat luas gitu ya. Karena kan tidak terfokus jadi kita tuh kayak all over the place belajarnya itu kadang belajar fisika, kadang belajar kimia, kadang belajar biologi dan itu semua kalau misalkan dicampur adukan memang sedikit menyulitkan bagi mahasiswa. Terus juga lagi kalau masuk teknik kimia otomatis karena apa ya? Karena salah satu survei aku pernah lihat juga itu kan teknik kimia ini kalau nggak salah jurusan tersulit nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Jadi mungkin itu membawa suatu ketakutan sendiri bagi kita karena kan otomatis wah kita sarjana teknik kimia pembelajarannya luas, pembelajarannya banyak banyak banget yang dipelajari, susah, belum lagi hal-hal yang harus kita apa ya harus kita bisa itu banyak banget gitu loh. Kayak mungkin kita harus bisa bekerja di bidang A, harus bisa bekerja di bidang B. Nah, itu kan dasar-dasarnya kita semua pelajari teknik kimia. Jadi kalau aku dukanya sih lebih ke arah tadi yang terlalu luas itu tadi jangkauannya. Tapi kebalikannya ya, kalau tadi itu dukanya, mungkin kalau sukanya itu lebih karena tadi kita belajarnya luas, otomatis prospek kerjanya juga luas. Jadi kita mungkin mau kerja di bidang sebagai peneliti bisa, sebagai pengajar kalau misalkan jadi dosen bisa, atau mau kerja di bidang proses kayak di pabrik-pabrik itu juga bisa. Jadi pilihan pekerjaannya luas banget. Dan juga kalau aku sendiri sebagai sarjana teknik kimia, aku personally enjoy dengan apa yang aku pelajari karena mungkin apa ya sudah memilih jurusan ini karena keputusan yang tepat lah mungkin kalau dari aku sendiri sih gitu. Halo, selamat malam semuanya. Kita balik lagi di acara Podtech untuk mahasiswa. Kali ini kita akan mewawancarai Tisu Ogi. Jadi, sekedar latar belakang, dia ini seorang mahasiswa jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Nah, oh ya, Titus, aku boleh tanya nggak? Boleh. Nah, kamu kan sekarang masih kondisinya online ya? Iya. Nah, cuma aku kalau nggak salah ngeliat kamu sempat ikut offline ya untuk praktikum fisika kan? Benar kan ya? Iya. Nah, selama online nih, suka dukamu selama perkuliahan online itu gimana sih?
Mungkin yang bisa Pertama ceritakan. itu susah untuk paham sama yang diajarin. Jadi kayak lebih susah gitu, harus kerja 2 kali untuk memahami materi yang sama. Yang kedua itu susah untuk tanya sama dosen lagi, kan harus lewat online, lewat grup dan lain sebagainya. Itu kadang itu jawabannya lama gitu, kadang itu kurang bisa jelasinnya, kurang enak gitu. Karena kan gimana pun juga kan harusnya beliau bisa menjelaskan langsung, kalau di kelas itu harus nulis gitu. Jadi agak susah untuk jadi materinya, tambah sulit sih jujur. Sama banyak distraksi kalau misalnya lagi kelas gitu, banyak banget distraksinya. Oke, Do, mungkin yang mau nanya, Do? Oke. Titus ini jurusan apa ya? Teknik elektro. Teknik elektro. Jadi kamu di teknik elektro ini apa sih suka dukamu di jurusanmu ini apa? Sukanya itu yang pertama itu kimianya dikit, karena dulu SMA nggak terlalu pinter kimia. Banyak matematika fisikanya, tapi yang susah itu lebih ke para pelajaran yang nggak pernah aku dapat sih, kayak dasar komputer pemrograman. Aku SMA nggak ada komputer, jadi dulu SMA pernah belajar, tapi komputernya cuma hafalan hardware, software, aplikasi gitu-gitu aja. Ini coding kan itu agak susah sih jujur. Baru pertama kali dapat, terus tiap minggu itu tingkat kesulitannya naiknya drastis gitu. Jadi susah untuk dasar komputer pemrograman. Sama praktikum fisika itu hitung-hitungannya banyak pol. Cuma capek aja sih kalau praktikum fisika bisa. Tapi yang susah itu DKP jujur. Jadi lebih ke pemrogramannya yang susah ya? Yang susah, soalnya nggak pernah dapat seumur itu. Dari SMA itu. Oh, Untuk matematikanya oke. sih susah, baru bab ini yang susah, soal sama yang UTS kemarin. Nggak tahu kenapa latihannya gampang, UTS-nya susah. Yang bab ini memang saya akui susah, integral kan. Waktu SMA dulu kan nggak dapat, kepotong pandemi, nggak diajar integral. Cuma suruh ngerangkum doang dulu waktu SMA. Jadi buta integral, harus belajar lagi. Emang ribet ya integral. Gak cuma kamu kok, tenang aja. Semua di sini kan anak-anak teknik kan biasa pasti belajar kalkulus lah. Kalkulus kan pasti menyangkut integral, turunan, dan sebagainya. Nah, Ya, turunan limit gitulah. bisa, soalnya SMA ada. Nah, yang susah integral ini nggak Iya. sempat diajari soalnya. Emang apa? Kalau kesah anak teknik lah. Oke lah. Thank you ya Tikus. Oh ya, untuk yang nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, thank you. Oke.